Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan ya. Kayaknya malam ini agak hot tuh ya. AC-nya tiba-tiba rusak dua ini. Ya baik, mari kita akan belajar sama-sama. Karena kita masih ada di tema yang harus kita selesaikan. Ada pembahasan tentang 7 dosa apa? Dosa apa? 7 dosa yang mematikan. Walaupun memang semua dosa itu ujung-ujungnya itu akan mengakibatkan kematian, ya, terpisah dari Tuhan, kematian rohani bahkan kematian jasmani bisa ya. Kita sudah ada di pembahasan tentang tema yang kelima kalau nggak salah ya. Pertama kita bahas tentang kesombongan, yang kedua tentang iri hati, yang ketiga tentang kemarahan atau amarah, yang keempat kemarin terakhir apa? Ya Pak? Oh, kerakusan ya. Baik. Jadi sekarang kita masuk ke dalam tema yang selanjutnya yaitu keserakahan. Ya. Keserakahan. Jadi kita akan belajar. Kenapa kita belajar ini? Ya. Supaya kita tahu betapa berbahayanya, betapa sangat kita waspadai ya semua dosa yang akan kita pelajari supaya ketika kita belajar kita akhirnya tidak melakukan hal itu, ya. Betul? Ya, buat apa kita belajar tapi cuma sekedar tahu? Kalau cuma sekedar tahu ya baca saja, ya kan? Bisa kita cari sekarang banyak kok di mana di Google, dimanapun itu bisa. Nah, tetapi kita mau belajar ini dalam ibadah supaya seperti apa yang sudah saya sampaikan ya di ibadah umum bahwa di dalam ibadah itu kita harus belajar menjadikan ibadah itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga di dalam ibadah itu ada dampak. Contoh salah satu hal tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam kata ibadah sendiri bahwa firman itu harusnya ya seperti kata ibadah di dalam 1 Timotius pasal 3:16 bahwa ibadah itu berbicara tentang dia sang firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia atau firman menjadi daging. Sehingga ketika kita beribadah harusnya ada hal yang sama yang terjadi. Firman itu harus menjadi daging. Ya, atau firman harus menjadi gaya hidup. Sama-sama katakan firman itu harus jadi gaya hidup. Nah, ketika kita belajar firman jangan berbohong ya, kita harus menghidupi firman itu. Kita jangan berbohong ketika kita belajar firman tentang jangan kita punya dosa amarah. Nah, kita tidak boleh. Supaya kita menghidupi setiap firman, bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar dengar, tapi kita betul-betul mau menghidupi firman itu. Termasuk apa yang akan kita bahas malam hari ini. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dulu di dalam Efesus pasal 5 ayat 3. Atau mulai ayat 1 dulu aja ya. Efesus pasal 5, mulai ayat 1 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saya mau tanya, siapa orang-orang kudus? Orang kudus, orang Jawa Tengah ya? Bukan. Orang kudus adalah orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mengalami yang namanya penebusan dosa, sehingga akhirnya kita, tadinya orang berdosa, kita kemudian dikuduskan. Nah, berarti siapa mereka? Termasuk saya dan kita semua. Siapa yang merasa orang kudus, katakan amin. Ada yang bilang, aku orang Sidoarjo, bukan. Saya orang Manado. Saya bukan orang kudus. Ya, orang kudus artinya kita terpisah. Ya, dari kebiasaan dunia, kita terpisah dari tabiat dunia. Karena kudus itu artinya dipisahkan. Ya. Saya dan kita semua sudah dipisahkan dari tabiat dunia, dari tabiat dosa. Oleh apa? Oleh pengorbanan Yesus. Sehingga firman Tuhan katakan, jangankan dilakukan. Disebut pun sebetulnya. Itu sesuatu yang tidak boleh. Bicara tentang yang namanya keserakahan. Ya. Serakah. Sama-sama ngomong serakah.
Siapa yang merasa serakah? Mungkin kita sudah sering kali dengar kata ini ya. Apa artinya serakah? Serakah itu apa? Apa itu serakah? Mungkin ada definisi sederhana tentang serakah, ya. Apa itu serakah? Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, serakah itu disejajarkan dengan ada 3 kata yang sama. Serakah itu sama dengan loba. Ada kata loba, terus kemudian juga ada kata tamak dan ada kata rakus. Ya. Jadi kalau kita ngomong serakah itu sama sebetulnya ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu disamakan dengan kata tamak, disamakan dengan kata rakus, disamakan dengan kata loba. Yang semua mengarah kepada hal yang sama. Jadi ada suatu keinginan yang kuat, ya, atau jiwa yang punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, ya. Jadi ada suatu keinginan yang sangat kuat yang kemudian akhirnya diperjuangkan dengan segala macam cara. Terus akhirnya kemudian kita mencapai keinginan itu walaupun memang sebetulnya ada hal-hal yang tidak wajar, ya. Nah, sebetulnya kalau cuma bicara tentang keinginan yang kuat itu masih wajar, ya. Semua manusia pasti kepengen punya yang namanya keinginan yang kuat dan keinginan untuk mendapatkan yang lebih, ya. Iya dong, itu kan sesuatu yang wajar, yang namanya keinginan. Bagi manusia itu untuk punya keinginan itu sesuatu yang wajar. Ya. Tetapi keinginan itu saat sudah tidak terkontrol, nah itulah kemudian yang tidak wajar, yang akhirnya mengarahkan hidup kita kepada yang namanya keserakahan. Nah, kalau bicara soal keserakahan, keinginan yang lebih itu banyak hal, ya. Itu bisa mencakup banyak sekali aspek. Dalam hal apa kira-kira manusia itu kepengen lebih? Apa? Dalam hal apa? Uang, ya kan? Dalam hal apa lagi? Dalam hal apa? Ayo dijawab aja, nggak apa-apa. Kalau salah nggak masuk neraka kok, ya. Nggak dipecat dari GGP, nggak, ya. Jawab aja, iya. Oke? Dalam hal apa, ya? Manusia itu punya keinginan, saya kepengen lebih ini, ya. Uang, ya, tadi sudah kita bahas uang. Apalagi? Kedudukan bisa nggak kira-kira? Bisa, ya kan? Yang tadinya mungkin biasa, terus kemudian diangkat, terus kemudian punya keinginan lebih untuk punya jabatan. Itu wajar nggak? Wah, masih wajar, betul? Apalagi? Hah? Barang, nah, punya kepengen. Tadinya cuma punya handphone yang biasa, ya kan? Ketika lihat orang, waduh, kayaknya lebih bagus, saya juga kepengen punya seperti itu. Masih wajar nggak kira-kira? Masih wajar, ya, masih wajar. Apalagi kira-kira? Jadi orang itu kepengen lebih, makan. Bisa nggak makan? Ada begitu banyak, ya, memang yang disediakan, ya kan? Ya, kita kepengen supaya kita tuh betul-betul bisa menikmati makanan itu. Punya keinginan untuk makan lebih, boleh nggak? Masih boleh kalau baru keinginan supaya saya mendapatkan lebih. Wah, saya kepengen yang ini, kepengen. Nah, nanti kita bahas apa yang nggak boleh sebetulnya. Jadi orang kepengen naik jabatan, orang kepengen punya uang yang banyak, orang ingin punya barang yang banyak juga nggak masalah. Tetapi, ya, ada hal-hal yang kemudian akhirnya berubah karena keinginan itu tidak bisa dikontrol, sehingga keinginan itu membuat kita akhirnya mencapai keinginan itu dengan cara yang tidak wajar. Itu namanya serakah. Ya.
Jadi serakah itu berbicara tentang ada jiwa yang punya satu keinginan yang mendorong keinginan itu untuk mendapatkan sesuatu, itu masih normal. Ya. Tapi ketika kemudian ada cara-cara yang kita lakukan dalam mencapai keinginan itu, ya, atau praktek-praktek tertentu yang kita lakukan, kemudian akhirnya menodai keinginan kita. Sebutnya mungkin keinginan yang wajar itu ya baik-baik saja, tapi kemudian ada cara, terus kemudian mungkin ketika kita ingin mencapainya, itu akan membuat kita akhirnya bisa terjerumus dalam yang namanya keserakahan. Jadi keserakahan ini bukan sesuatu yang biasa, walaupun memang ya ada orang bilang, wah, dosa yang paling berbahaya kan itu dosa membunuh, dosa berzina, dosa memfitnah, ya, dan sebagainya. Tapi ternyata keserakahan itu juga adalah bagian dari dosa yang sangat berbahaya, karena akibat dari dosa keserakahan itu banyak sekali. Ya. Akibat dari dosa keserakahan itu besar sekali. Kita akan lihat satu contoh di dalam Perjanjian Lama. Coba dibuka Ulangan pasal 27 ayat 17. Ulangan pasal 27 ayat 17. Nah, coba kita lihat. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi ternyata ya keserakahan bukan dosa modern ya, tetapi ternyata keserakahan itu sudah ada sejak zaman dulu, dari awal. Kira-kira apa alasan orang menggeser batas tanah? Nah, sudah tahu tanahnya batasnya di sini, tiba-tiba digeser. Kira-kira apa? Apa alasannya? Kepengen? Nah itu. Kepengen lebih. Kepengen lebih kalau mendapatkan dengan cara yang wajar, ya kan? Itu masih bisa dikatakan oke. Tapi kalau akhirnya dilakukan cara yang tidak wajar seperti ini, jelas-jelas batasnya di sini, tapi kemudian digeser, dipindah, itu sesuatu yang tidak wajar, yang akhirnya mengarah kepada yang namanya keserakahan. Salah satu contoh, atau enggak gini, mungkin siapa di sini yang pernah hadir di pesta gitu ya, pesta, kemudian maaf ya, kalau ambil banyak-banyak, wah ini makanan enak tuh, semua diambil, tapi ternyata akhirnya nggak dimakan, dibuang. Kira-kira apa yang mendorong supaya kita mengambil dengan banyak itu? Keinginan, betul? Makanya tadi saya bilang, kalau keinginan itu masih bisa dikontrol, itu masih wajar. Tapi ketika tidak dikontrol, wah ternyata sudah ambil banyak-banyak, kemudian akhirnya ternyata nggak dimakan. Itu namanya serakah. Yang lebih parah, makanannya cuma pas-pasan. Sudah tahu temannya belum kebagian, dia ngambilnya banyak sekali. Nah, itu juga termasuk apa? Serakah. Sudah punya pacar satu, masih lihat-lihat yang lain. Nah, itu juga termasuk apa? Bisa dikategorikan serakah nggak itu? Sudah punya pasangan, matanya tuh masih jelalatan kemana-mana. Tapi di sini kan nggak ada ya. Puji Tuhan, belum ada ya. Siapa yang begitu? Ayo segera bertobat. Ngaku di sini jangan, tapi ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kayak gitu, Tuhan. Ampuni saya. Soalnya kalau orang serakah kayak gitu, seperti orang timur bilang, itu nanti ketemunya apa? Kalau duku di Indonesia bagian timur itu dibilang lansat ya. Jadi kalau orang yang suka serakah begitu untuk pasangan, lama-lama dapatnya lansat busuk. Dia sudah punya ini, masih lihat-lihat yang sana. Ternyata akhirnya salah pilih. Dapatnya yang kan lihat duku gitu ya, kelihatan bagus semua. Kepengen ambil beberapa, ya. Tapi ternyata yang dipilih ternyata dapatnya yang busuk. Jangan sampai ya.
Jadi itu juga bisa nggak disebut serakah? Kalau sudah punya pacar satu cukup, satu seperti lagu tadi, sekali Yesus tetap Yesus aja, jangan ada yang lain. Betul? Nggak boleh serakah, ya, karena serakah itu ternyata bukan main-main akibatnya, ya, bukan main-main. Mari kita lihat beberapa hal ya tentang serakah. Ciri-ciri orang yang serakah. Ada nggak ciri-cirinya orang yang serakah? Ciri-ciri orang yang serakah itu dia cintanya terhadap materi itu terlalu, ya. Cintanya terhadap materi itu sangat-sangat luar biasa. Jadi orang itu kalau mau memiliki sesuatu, waduh, itu memang untuk sayang barang itu boleh, ya, sayang harta kita itu boleh. Itu tapi ada orang-orang tertentu itu gara-gara saking sayangnya, ya. Contoh begini, ya. Saya selalu kasih contoh yang sederhana saja. Contoh misalnya ada orang, ya, dia punya pohon jambu gitu. Dia pohon jambu. Padahal banyak sekali buahnya. Orang minta tuh tidak boleh. Orang minta tidak boleh, akhirnya busuk. Jadi kecintaan dia kepengen supaya dia tetap punya itu. Ya, tetapi dia tidak ngerti bahwa sebentar lagi jambu itu busuk. Sayang, daripada tidak dimakan kan, mendingan dibagi-bagi ke orang lain. Ya. Jadi serakah itu berbicara tentang kita mencintai materi itu sangat berlebihan. Ya. Mencintai sesuatu itu sangat berlebihan. Terus apalagi ciri-ciri orang serakah? Orang serakah itu orang yang biasa gampang sekali iri hati. Ya, hati-hati kalau kita itu gampang iri hati, itu tanda-tandanya atau gejala, ya, gejala orang yang mau serakah. Ya, kalau kita gampang sekali iri hati. Siapa sini yang pernah iri hati? Sampai pernah iri hati? Katakan saya. Wah, kita semua berarti, ya. Ya, berarti kita semua. Ya, jadi tidak usah malu. Untuk saya tok yang ngomong, saya ternyata semua, ya. Iri hati, ya. Kalau orang iri hati, ya, itu ternyata gampang sekali mengarah kepada yang namanya kesalahan. Jadi hati-hati dengan iri hati. Jadi cinta harta duniawi berlebihan, iri hati, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang serakah. Terus kemudian apa? Bisa menghalalkan segala cara. Nah, ternyata orang serakah kayak gitu, ya. Menghalalkan segala cara. Contoh apa? Contoh apa? Korupsi, ya. Korupsi. Padahal orang-orang yang korupsi itu yang selama ini kita dengar bukan orang yang nggak punya duit, betul nggak? Ya kan? Justru orang yang korupsi yang selama ini kita lihat bahkan terkenal sampai di media elektronik, bahkan di dunia maya dan sebagainya. Kita lihat orang-orang yang justru sudah punya uang yang banyak, ya. Tapi akhirnya mereka itu bisa menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Jadi hati-hati, ya dengan sifat-sifat yang seperti itu, karena itu gejala apa? Keserakahan. Menghalalkan segala cara. Termasuk mungkin bisa menjatuhkan orang, ya. Saya ini kepengen punya jabatan misalnya. Pengen punya jabatan di salah satu, mungkin kalau kita kerja kah,
atau kita di dalam pelayanan, itu bisa. Kita bisa menghalalkan segala cara. Termasuk apa? Ketika kita ingin jabatan, kita jelekkan orang yang menjabat, terus kemudian kita fitnah, kita kemudian akhirnya ingin menggantikan jabatan. Itu sesuatu yang menjadi ciri bahwa orang ini serakah. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah mulai terpancing dengan cara-cara yang seperti itu, harus mulai hati-hati. Ya. Karena kita akan diarahkan lebih lama lebih terjerumus, lebih lama lebih terjerumus. Mumpung kita masih muda, latih mental kita, ya, kita akan latih mental kita untuk betul-betul punya kepekaan. Jangan sampai kita mulai punya gejala-gejala untuk serakah dan kemudian lebih lama kita sudah tenggelam dalam keserakahan. Ya, baru kemudian kita menyadari di belakang, akhirnya justru penyesalannya ada di belakang. Apa? Kalau penyesalan memang selalu di belakang, ya. Kalau di awal apa katanya? Nah, kalau di awal pendaftaran, penyesalan selalu ada di belakang. Karena yang namanya keserakahan itu ternyata dampaknya buruk, baik bagi kita secara pribadi maupun orang lain. Jadi waspadai keserakahan, karena itu akan membawa dampak yang sangat buruk baik bagi kita maupun bagi orang lain. Ya, contoh tadi kita baca, ya, batas tanah, ya kan? Ketika kita ambil, apalagi ya mungkin kita bisa lolos di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, tapi ternyata di hadapan Tuhan. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang, ya, kita melihat, ya, saya saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana sebuah keserakahan itu berakibat fatal, ya. Jadi cerita gini, ada orang yang memang kesulitan uang, dan kebetulan itu berhubungan dengan saya, kesulitan uang. Kemudian dia cari bagaimana caranya supaya dapat uang. Singkat cerita, dapatlah dia pinjaman uang lewat orang tertentu, ya. Terus kemudian akhirnya menjaminkan yang namanya sertifikat. Terus kemudian akhirnya perjanjian bayar 3 bulan, ternyata baru 2 bulan sertifikatnya sudah dibalik nama mereka. Nah, itu bukan cuma memindahkan batas tanah, ya. Ini namanya sudah betul-betul seperti perampokan secara halus, ya kan? Nah, singkat cerita akhirnya ya betul-betul kalahlah orang yang punya rumah itu. Bahkan orang punya rumah itu akhirnya sampai masuk penjara gara-gara dituduh menempati rumah orang, padahal itu rumahnya sendiri. Awalnya orang-orang yang mungkin merasa menang itu, merebut itu, mereka ketawa, mereka merasa mengalahkan. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu sesuatu yang dibenci sama Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Mungkin mereka menang secara harta, tapi ternyata setelah itu orang yang tadinya merebut rumah itu, akhirnya dikabarkan dia punya, tiba-tiba ada kayak penyakit kanker atau penyakit apa yang sangat berbahaya. Ya. Bahkan sampai hari ini, mungkin saya sudah lihat di beritanya, dengan nama yang sama, tidak meninggal dengan cara gara-gara penyakit, tapi ternyata saya lihat di Google, ternyata, orang ini hilang, kayaknya tenggelam di laut di Bali, hilang sampai sekarang, belum ketemu. Ya sudah sekitar 2-3 tahun ini tidak pernah ketemu. Karena saya pernah ketemu dengan orang yang saya tahu. Saya lihat di Google, namanya persis. Dengan cerita bahwa ternyata sudah hilang di laut. Ya, jadi keserakahan itu selalu berdampak. Ya. Seperti ada satu kisah, ada seorang yang punya banyak tanah, ya. Punya banyak sekali tanah, terus dia panggil, ada salah satu orang yang dia tahu bahwa orang ini kepengen sekali punya tanah. Dia panggil orang, sini, saya kasih kamu kesempatan untuk memiliki tanah. Jadi kamu sekarang silakan lari sekencang-kencangnya, pokoknya kalau kamu bisa keliling 10 hektar itu jadi tanahmu.
Kalau kamu bisa keliling 20-30 hektar, 30 hektar itu jadi tanahmu. Kamu bisa keliling 50-60 hektar, itu jadi tanah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia betul-betul berusaha. Berusaha dia betul-betul lari, dan akhirnya pada akhirnya sambil ngos-ngosan dia, satu hari itu dia keliling, sambil ngos-ngosan terus dia laporan kepada pemilik tanah. Saya sudah keliling, saya sudah mengitari tanah sampean itu sekian banyak, puluhan hektar. Tapi sangat disayangkan waktu selesai dia ngomong, ternyata karena memang dia memaksakan diri untuk lari sekencang-kencangnya. Yang harusnya mungkin kalau normal saja dia cuma bisa dapat sekitar 10-20 hektar. Ternyata dia paksakan sampai dia keliling sampai 70 hektar atau 80 hektar. Barusan dia ngomong, saya sudah keliling 80 hektar. Ya ternyata gara-gara dia keliling 80 hektar terlalu maksa lari, jantungnya nggak kuat. Saat itu memang dia sudah punya 80 hektar, tapi tiba-tiba dia langsung jatuh pingsan dan akhirnya meninggal. Apa artinya tanah 80 hektar? Kalau dia sudah meninggal kan nggak ada artinya. Nah, orang-orang serakah ternyata itu seperti itu. Ya. Seperti itu, memaksakan diri. Ada juga saya pernah lihat di pesta-pesta gitu ya. Orang itu masih banyak yang belum makan. Orang-orang tertentu itu bisa bawa kantong kresek, itu dibawa ke pesta, terus kemudian apa? Dibungkus masukkan kresek. Nggak tahu di rumah padahal jarang dimakan. Ya. Orang Manado bilang, apa bungkus? Ya mungkin kalau ada lebih ya nggak apa-apa. Ini kalau sementara pesta masih orang banyak makan, orang sudah pada bungkus, itu namanya serakah. Padahal sebetulnya nggak dimakan. Ya. Nggak boleh ada sikap kayak gitu ya. Kita kan selalu diajarkan berdoa apa? Di doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ya. Kita harus belajar prinsip ini, karena kalau kita minta sama Tuhan secukupnya, artinya kita punya sikap yang ya kita puas dengan apa yang Tuhan kasih. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi orang yang serakah adalah orang-orang yang tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan beri. Saya sih kepengen harusnya saya lahir jadi orang Chinese sih. Tapi saya lahir jadi orang mana? Orang Sumatera. Harusnya saya lahir, saya kepengen seperti itu. Saya kepengen lahirnya tinggi, putih, hidung mancung. Nggak puas. Ya. Orang-orang tertentu sampai akhirnya bisa apa? Karena tidak puas dengan pemberian Tuhan, bisa operasi plastik. Ya, tidak puas operasi plastik, operasi karet, biar lentur kali ya. Operasi apa lagi? Kalau nggak puas dengan plastik, silikon ya. Ada yang saya pernah lihat di TV, saking mungkin sering kali operasi, akhirnya sudah kelihatan aneh wajahnya, ya. Jadi orang yang bukannya justru malah senang, malah kelihatan aneh, malah menakutkan, menyeramkan, ya. Karena orang-orang tersebut tidak puas, ya, tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Jadi dari sekarang kita harus belajar betul-betul tidak boleh serakah, ya, tidak boleh serakah. Karena ternyata serakah itu hanya akan membuat akibat yang fatal. Mumpung masih belum serakah, ya, kita jangan serakah. Karena ternyata serakah itu bukan main-main loh. Coba baca di ayat 5. Tampilkan lagi kembali di Efesus tadi, pasal Efesus 5 ayat 5. Ayo baca sama-sama. Jadi ini bukan main-main loh kalau kita mengabaikan hal ini. Firman Tuhan bilang apa?
Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada apa? Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang apa? Serakah. Artinya menyembah berhala yang mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Artinya ternyata di surga itu tidak akan ketemu dengan orang serakah. Jadi kalau kita serakah, dalam kata lain kita tidak bisa masuk surga. Ya. Di surga tidak ada orang serakah. Di kerajaan Allah, di kerajaan surga itu tidak ada orang serakah. Ya meskipun mungkin Tuhan, saya kan sudah melayani, Tuhan saya sudah berkorban, Tuhan saya sudah jadi pengurus kaum muda, Tuhan saya sudah jadi ini, saya sudah jadi itu. Tapi ternyata kalau kita masih punya karakter yang namanya serakah, ya Alkitab loh yang ngomong, ya bukan pendeta atau siapapun yang berkhotbah, tapi Alkitab kita sendiri yang berkata bahwa orang serakah itu tidak bisa masuk surga. Lihat kiri kanan, serakah tidak masuk surga loh. Yang mau masuk surga katakan amin. Berarti tidak boleh serakah. Ya. Kalau kita mau betul-betul menikmati surga, tidak boleh serakah, ya, karena ternyata serakah itu menimbulkan atau mengakibatkan banyak hal, ya. Serakah itu menimbulkan banyak hal. Saya ada mencatat beberapa hal di sini bahwa serakah itu adalah termasuk penyakit moral dan spiritual yang membahayakan kehidupan manusia. Kenapa bahaya? Karena ternyata itu berdampak buruk baik hidup kita hari ini maupun nanti kehidupan di akhirat. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa masuk surga kalau kita punya karakter yang serakah. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang sudah mulai, Tuhan saya rasanya ini mulai serakah, mulai minta ampun, minta kekuatan dari Tuhan, lepaskan saya. Karena serakah itu bisa mengikat. Itu bisa jadi tabiat. Ya, itu bisa jadi tabiat. Ya kalau mungkin memang cuma sekali-sekali, ya itu masih sesuatu yang masih bisa dihindari. Tapi ketika itu sudah jadi tabiat, atau istilah kata lain apa? Jadi habit. Apa-apa kepengen, wah lihat makanan, lihat makanan itu langsung rasanya kepengen, waduh diambil semua, walaupun orang lain nggak kebagian. Ada ayatnya bagus itu di situ. Kalau nggak salah Amsal 23 ya, ayat 2 kalau salah. Saya baru ingat ayat itu. Kalau nggak salah ini ya. Yang disuruh kasih apa? Kasih pisau di leher itu ayat berapa ya? Ah ya betul. Apa ini? Firman Tuhan bilang apa? Taruhlah apa? Sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jadi hati-hati. Ya. Yang serakah itu harus taruh. Karena semua pasti akan berdampak buruk. Ya. Saya pernah nonton ada orang-orang tertentu yang bisa makan banyak, apa namanya? Kalau makan banyak di siaran langsung itu apa? Mukbang ya, mukbang. Dia ada orang tuh bisa makan itu sampai 5 kilo, 7 kilo daging. Nah hari ini saya lihat cari kok nggak ketemu. Ternyata dengar-dengar sudah meninggal katanya. Ya karena apa? Dimakan itu kan kolesterol ya, yang memicu darah tinggi dan sebagainya. Enak mungkin hari ini, tapi ternyata berdampak negatif. Itu karena apa? Karena serakah. Jadi taruh pisau kata di leher ya, kalau mau kalau nafsu itu besar. Jadi keserakahan adalah racun kehidupan yang dapat menimbulkan penderitaan dan kesusahan. Ya. Setuju nggak kira-kira? Jadi keserakahan itu sebetulnya racun dalam kehidupan. Ya. Kemudian keserakahan adalah buah dari kecintaan diri yang merusak tujuan hidup manusia. Jadi keserakahan itu juga adalah buah dari terlalu mau memenuhi semua keinginan diri yang akhirnya merusak tujuan panggilan manusia. Kenapa? Karena manusia disebut dengan manusia apa? Manusia sosial. Kenapa manusia sosial? Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain.
Tapi ketika ada orang-orang tertentu terlalu mencintai diri sehingga akhirnya apa? Dia selalu mencari untuk dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa merugikan orang lain. Makanya jangan terlalu mencintai diri sendiri. Makanya Alkitab kita diajarkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita terlalu mencintai diri dan kita mengabaikan orang, itu kita akan terjerumus dalam yang namanya keserakahan. Jadi keserakahan adalah keinginan yang tidak pernah puas untuk memperoleh lebih banyak. Ya, baik itu harta, kekuasaan, dan kenikmatan dunia yang lain. Ya. Selalu tidak ada rasa puas, sehingga dia dikejar, yang menjadi tujuan. Selalu supaya bagaimana caranya saya supaya dapat lebih dari orang lain, lebih dari orang lain. Itu namanya keserakahan. Terus kemudian keserakahan itu juga akan membuat kita itu terhalang ya untuk mengasihi Allah. Jadi keserakahan itu bisa membuat kita itu akan menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Contoh misalnya, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Bersekutu, berdoa, kita ke gereja. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan adalah apa? Kita juga mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Orang mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan memberi persembahan, peduli dengan orang lain, dan sebagainya. Karena orang terlalu serakah, ya kan? Semua mau dinikmati sendiri, padahal kita sudah lihat misalnya di gereja kita lagi butuh, ada saudara-saudara atau teman-teman kita lagi butuh. Kita punya tapi kita tidak mau melakukan itu. Padahal ketika kita melakukan itu bagi manusia, Firman Tuhan bilang kalau kita melakukan kasih kepada manusia, kita sedang melakukan kasih kepada Allah. Betul? Ya. Tapi kalau kita tidak mengasihi manusia, kita tidak mengasihi Allah. Semua kita arahkan kepada diri sendiri. Jadi keserakahan itu bisa menghalangi kita untuk mengasihi Allah. Ya. Terus ada lagi, keserakahan dapat membuat kita itu gagal memuliakan Allah. Ya pasti loh ya, kalau kita serahkan tidak mungkin kita memuliakan Allah. Ya kan? Tidak mungkin kalau orang lihat anak-anak Tuhan serahkan terus orang bilang, wih hebat ya, luar biasa Tuhannya ya. Bisa nggak orang bilang begitu? Ketika melihat kita orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan serakah, bisa nggak orang memuliakan Tuhan? Enggak. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16, biarlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatan baik kita atau ketidakserakaan kita, dan kemudian mereka memuliakan Bapa di sorga. Terus yang selanjutnya apa? Keserakahan dapat membuat kita tidak melayani Allah sebagaimana mestinya, yaitu sudah hampir sama. Jadi ini keserakahan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik ya. Sangat tidak baik. Bahkan kalau kita lihat ya, keserakahan itu bisa berbuat banyak hal, berbuah ya. Berbuah banyak hal. Gara-gara orang serakah, akhirnya dia bisa jatuh dalam dosa iri hati, betul? Gara-gara orang serakah, dia itu bisa jatuh dalam dosa apa? Memfitnah. Gara-gara serakah, dia bisa melakukan dosa pembunuhan. Kalau kita lihat, ya, bahkan mungkin sudah sering kali kita dengar di dalam berita-berita, misalnya orang itu rebutan harta warisan, ya, rebutan harta warisan itu kakak, adik, ya kan? Saudara tuh bisa musuhan, bisa saling bunuh. Gara-gara apa? Kepengen menguasai lebih banyak, Jadi keserakahan itu bisa buah yang sangat fatal. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keserakahan, keserakahan akan selalu membuahkan hasil yang akan mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Dosa keserakahan ini akan membuahkan dosa-dosa yang lain. Banyak ya. Tadi termasuk iri hati, fitnah. Karena untuk mencapai sesuatu
dengan cara yang tidak wajar, itu sangat-sangat tidak baik. Nah, keserakahan ini seringkali memancing kita untuk melakukan dosa-dosa itu. Gara-gara serakah. Makanya firman Tuhan bilang bahwa serakah itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena ternyata akibatnya itu sangat fatal. Ketika kita serakah, kita akan terpancing atau kita akan terperangkap dengan dosa-dosa yang lain. Yang mungkin yang sama berat, yang tidak kalah beratnya dengan keserakahan. Yaitu apa? Fitnah. Bisa membunuh, ya kan? Orang bisa bunuh gara-gara serakah. Orang bisa mencelakakan orang lain gara-gara serakah. Nah, bagaimana sekarang? Mari, bagaimana cara mengatasi supaya kita itu tidak serakah? Ya. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak serakah? Alkitab katakan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan kan sudah jadi manusia baru, betul? Mari coba kita lihat, ya, kita lihat. Di dalam Efesus pasal 4 mulai ayat 17. Efesus pasal 4 mulai ayat 17. Oke. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terus dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Terus 13. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan apa? Serakah segala macam kecemaran. Lanjut. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar apa? Mengenal Kristus. Jadi pengenalan kita akan Kristus itu akan membuat kita akhirnya itu mulai bisa mengerti, oh ternyata keserakahan itu harusnya kita tinggalkan. Jadi berusaha untuk mengenal Kristus. Di sini semua sudah dibaptis, yang sudah dibaptis katakan amin. Yang dibaptis yang mengikuti kateksasi yang waktu saya sampaikan, boleh lambaikan tangan. Karena kita kan dibaptis harus ada kateksasinya, ya kan? Nah, ini sudah saya sampaikan. Masih ada yang belum dibaptis? Sudah semua ya, puji Tuhan. Jadi, dengan kita belajar mengenal Kristus, kita akan mulai belajar, oh ternyata kehidupan Kristus itu seperti ini, dia tidak serakah, maka saya tidak serakah dan seterusnya. Bisa lanjut. 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia, menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, karena ketika kita mengenal Yesus, kita belajar pribadinya. Nah, siapa kita? Kita adalah orang Kristen, dan kalau kita sadar kita Kristen, firman Tuhan bilang Kristen artinya apa? Pengikut Kristus, dan kita sudah belajar tentang Yesus, karakternya. Tidak ada keserakahan, bahkan semua dia kasih sampai tubuhnya sendiri. Dia bisa berkorban. Ya, dengan kita belajar tentang Kristus, kita akan tentunya mulai tahu, bisa memilah. Oh ternyata ini karakter Kristus yang harus saya miliki. Ini karakter yang tidak boleh. Termasuk yang namanya keserakahan tadi itu sudah baca. Ya. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari keserakahan? Banyak belajar tentang Yesus. Belajar mengenal tentang pribadi Yesus. Nah, beberapa waktu ini kan kita sedang belajar mengenal tentang Tuhan. Tentang pribadi Yesus. Kalau kita mengenal pribadi Yesus, kita akan terhindar. Ya. Selanjutnya, kita akan lihat. Ya mungkin bisa baca selanjutnya, nanti kita akan terus lagi. Masih 22 tadi. Dengan mengenakan 22 tadi. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang lama, yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ternyata keserakahan itu harusnya itu jadi baju lama, ya. Sadarilah bahwa keserakahan itu adalah baju lama yang sudah usang, yang sudah kotor, yang sudah bau, yang seharusnya baju itu harus ditanggalkan. Baju itu harus dibuang karena keserakahan itu adalah baju duniawi. Keserakahan itu adalah tabiat duniawi.
Keserakahan itu adalah perkara yang sangat dibenci sama Tuhan. Maka Tuhan bilang yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, keserakahan itu adalah manusia lama yang harus kita buang. Ya, karena itu akan menuju kepada kebinasaan. 23. Terus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terus, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi buang keserakahan itu, karena itu baju lama, itu sesuatu yang sudah usang. Ya. Karena Tuhan bilang, tanggalkan manusia lama, terus kemudian kenakan manusia baru. Baju apa yang harus kita pakai hari ini? Ya. Baju apa yang harus kita pakai hari ini? Jadi orang-orang itu akan bisa terhindar dari yang namanya dari keserakahan ketika kita sudah buang baju lama dan kemudian kita ganti baju yang baru. Baju baru kita apa sih? Mari kita lihat. Langsung saja di Galatia pasal 5 ayat 22. Pasti sudah tahu isinya ya. Tidak usah dibuka ya, sudah hafal ya. Galatia 5 ayat 22 itu bicara tentang apa sih? Buah roh. Ya. Jadi akan nampak ternyata bahwa ketika kita sudah buang baju lama termasuk keserakahan dan lain-lain, akhirnya orang itu akan melihat bahwa kita punya baju yang baru. Ada buah yang akan nampak. Jadi dampak dari kita buang baju lama, kita pakai baju yang baru. Baju yang baru kita apa? Galatia 5 ayat yang ke-22. Dan buah roh adalah 1, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini justru yang harus kita miliki. Ya. Jadi anak Tuhan itu harus punya yang namanya kasih. Sampai di sini yang sudah punya kasih, katakan amin. Amin. Yang sudah punya kasih, katakan amin. Apa itu kasih? Apa itu kasih? Nah, ternyata kalau kita punya kasih, ya, kasih itu yang akan membuat serakah itu bergeser, ya. Karena itu baju lama. Kalau kita punya kasih, serakah itu pasti bergeser. Coba kita lihat apa sih sebetulnya kasih. Tidak semua orang yang bilang I love you itu mengasihi loh. Bukan cuma bicara soal sayang itu kasih, enggak. Ternyata kasih itu banyak, ya. Sedikit ayo kita bahas dengan cepat. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Nah, saya percaya orang yang tidak serakah, ya, pasti sabar. Orang yang serakah itu selalu gerasak gerusuk, ya, pengen punya lebih. Akhirnya tidak sabar. Ya, terus apalagi kasih itu murah hati. Orang murah hati tidak mungkin serakah, betul? Karena orang murah hati itu dia mau berbagi, dia mau peduli. Dia empati, dia mau ambil penderitaan orang, ya. Orang-orang yang murah hati itu seperti itu. Rasanya kalau ada orang menderita, dia kepengen supaya dia ambil, dia ada di bagian orang itu dan dia merasakan penderitaan orang itu. Itu orang murah hati. Nah, ini yang harus kita miliki. Kalau kita punya ini, murah hati, pasti kita tidak jadi orang yang serakah. Apalagi? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sudah betul ya, tadi kita sudah bahas. Karena cemburu di sini bukan berarti seperti orang pacaran gitu, ya kan? Kalau orang pacaran misalnya ceweknya atau cowoknya digoda orang, biasanya apa? Biasanya apa? Kalau pacarnya digoda sama orang, rasanya gimana? Cemburu nggak kira-kira? Ya cemburu lah, tapi bukan cemburu yang seperti itu yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Karena kan ini dia bilang tidak cemburu. Berarti kalau saya pacaran terus pacar saya digoda orang, saya tidak boleh cemburu, bukan begitu, ya. Kan Alkitab ngomong nanti, Alkitab ngomong loh, kalau kamu digoda orang, saya tidak boleh cemburu, jadi tidak apa-apa, maju aja terus, tidak apa-apa, silakan. Kan nggak gitu juga, ya kan? Ini maksudnya tidak cemburu itu artinya tidak iri hati, ya. Tidak iri hati lihat orang punya lebih, wih, handphonenya kok
Dia punya iPhone ya Pro Max 16 iPhone 16 Pro Max. Sekarang yang terbaru itu ya. Kalau lihat orang itu, saya juga kepengen iPhone 20 belum ada ya. Iri hati, kepengen lebih. Lihat orang, wah punya gelar misalnya. Wah dia kok sudah S1 ya, saya mau S5 mungkin. Apa itu S5? Jadi kan ada kalau jabatan teologi STH ya kan, MTH ya kan. Kalau S5 apa? M150 ya. Apa lagi? Dan sebagainya. Jadi ingin lebih, selalu ingin lebih ya. Tapi kalau orang yang tidak cemburu, pasti dia seperti firman Tuhan bilang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau orang bersyukur, kalau kita lihat orang lebih kaya, ada orang yang lebih hebat dari kita, wah puji Tuhan ya, dia kok diberkati Tuhan, gitu maksudnya. Kalau orang yang susah juga kita peduli. Saya percaya kalau kita punya ini, kita tidak akan mungkin jadi orang yang serakah. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, biasanya orang yang pengen yang serakah itu apa? Didorong dari rasa apa sih? Didorong dari rasa apa? Kepengen supaya dibilang orang hebat. Dia punya banyak. Dia, pokoknya ingin dibilang hebat. Ingin dipuji. Kadang-kadang keserakan itu bisa terpancing gara-gara ada orang yang kepengen dipuji. Orang yang sombong. Ya. Apalagi? Lanjut. Kasih itu sabar dan seterusnya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ternyata kasih. Tadi saya sudah awali, kasih itu ternyata bukan cuma sekedar kita memberi. Ternyata kalau kita tidak sopan, karena Tuhan bilang kita juga ternyata tidak sempurna dalam kasih. Ya. Berarti kita harus betul-betul jaga kesopanan, walaupun memang itu relatif ya, karena sopannya orang Manado belum tentu sopannya orang Jawa, betul nggak? Ya. Sopannya orang Batak, orang Ambon itu belum tentu sopannya orang Solo, ya kan? Tapi ada hal-hal yang standar, oke lah sama ya. Tapi misalnya cara ngomong dan sebagainya, orang memberi misalnya, kalau orang Manado dan orang Timur ya biasanya kasih tangan kiri, dianggap sopan. Tapi kalau di Jawa orang kasih tangan kiri dianggap tidak seperti. Kita menyesuaikan. Kita harus belajar. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus belajar. Dimanapun kita harus tahu menempatkan diri, harus sopan. Ya. Harus sopan. Baru kita disebut kita punya kasih. Terus kemudian apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri ya, pastilah. Seperti ini tidak mungkin serakah ya. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini kasih loh. Jadi kasih itu bukan cuma sederhana dipikir, kasih cuma soal memberi, enggak. Ini banyak, mungkin bisa kita pelajari. Itu baru satu, ini buahnya baru satu. Baru kasih. Apalagi tadi? Galatia pasal 5. Sudah, nanti bisa dibaca di rumah. Kasih itu banyak sekali ya. Kembali ke Galatia pasal 5 ayat 22. Kita cepat saja ya, karena waktunya ternyata cepat sekali berjalan ya. Tanpa terasa saya sudah hampir 1 jam ini ya. Memang kalau bahas tentang tema-tema seperti ini, memang ya perlu ya lebih spesifik. Tetapi buah roh ialah kasih, terus kemudian apa? Sukacita. Kalau orang itu punya sukacita atau punya rasa syukur, seringkali kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tidak mungkin kita apa? Punya kehidupan yang serakah. Jaga sukacita ya. Sukacita itu artinya kita puas, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Terus damai sejahtera. Orang ada damai sejahtera itu tidak peduli dia mempunyai harta sekian, nggak peduli. Selalu damai sejahtera karena apa? Karena dia percaya apa yang dia punya itu cukup dan itu membuat dia bersukacita dan bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu luar biasa. Damai sejahtera, ya. Terus apa lagi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang paling terakhir saja kita bahas tentang apa? Penguasaan diri atau pengendalian diri. Ini faktor yang paling penting supaya kita tidak serakah apa? Pengendalian diri atau penguasaan diri. Kita harus bisa mengendalikan diri. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, yaitu tadi seperti saya bilang awal bahwa keinginan itu sah. Ya.
Kita ingin mendapatkan lebih juga itu sah. Tapi saat keinginan itu sudah tidak bisa dikendalikan dan keinginan itu sudah ngawur. Maunya semua. Orang bilang maunya terima. Tapi tidak mau memberi, seperti apa? Laut mati. Nah, firman Tuhan kita diajarkan, kita diberkati untuk memberkati. Kita dikasih untuk mengasihi, sehingga apa? Kalau kita terima, ya kita harus belajar berbagi dan sebagainya. Kendalikan diri dan sebagainya. Baik dalam hal apa? Dalam hal harta atau kenikmatan dunia yang lain. Terus dalam hal makan, kita harus betul-betul jaga, karena keserakahan itu berbicara tentang hal seperti itu. Jangan serakah, karena serakah itu akan membuat kita tuh akhirnya mengalami banyak kesusahan, akhirnya ada akibat-akibat negatif di belakang, dan terlebih parah, serakah itu akhirnya ternyata menjauhkan kita dari surga, menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Saya percaya kita semua tidak mau jauh dari kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau mau dekat dengan kerajaan Allah, buang keserakahan itu. Amin. Siapa yang mau hidupnya tidak serakah, katakan amin. Ayo kita berdoa sama-sama. Tunduk kepala, kita mau berdoa.